Kalau saya panggil Jojo, Mas jawab, siap abang dah. Ya siap. Siap abang dah. Jojo? Siap abang dah. Nice. Minta gambar, 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 minta gambar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kok nggak lo dulu nyapa gue? Emang harus kayak gitu ya? Pengennya disapa gitu. Gimana Wancoy? Kurang lebih. Ustaz Jojo. Gimana sekarang perasaannya happy? Bayaran anak masih kurang, bayaran sekolah masih kurang. Maksudnya masih kurang kayak gitu kok. Bisa-bisanya datang telat ya. Kenapa tuh kalau boleh tahu datang telatnya gitu, kayak harusnya jam 1 malah datang jam 1:15 gitu. Pengen tahu aja sih, soalnya kan kita di BEM sini gue sangat memperhatikan ketepatan ya. Iya. Boleh tahu nggak kenapa? Ya karena saya manusia. Manusia tempatnya salah, bukan nabi boy. Jadi berarti menurut lo nggak apa-apa kita telat, nggak apa-apa gitu kan? Oh enggak, itu salah. Itu salah. Salah? Tinggal coret aja. Salah, tapi ngerasa bersalah nggak? Bersalah. Ngerasa bersalah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maafin saya. Maafin saya. Jangan minta maaf ke gue. Minta maaf ke kru-kru ini. Maafin saya. Dia udah nunggu dari jam 1, nggak makan siang, nggak ngapa-ngapain, nunggu lo doang. Datang telat. Bos. Daftar BEM ini? Ya begitulah kura-kura. Suka melucu. Hah? Suka melucu? Enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga. Mister alias. Yes. Suka melucu dan Mister. Coba dong kasih kita alias dong. Kasih dong alias. Katanya kan Mister alias. Jadi sejarahnya alias itu, di dalam penjara itu orang kalau misalkan dia tersangka, dia punya nama bisa sampai 5. Misalkan contoh, misalkan temen gue kayak Wancoy, Maesa Yuanda Putra, alias Wanda Oke, alias Wancoy, alias Wandok. Nah kayak gitu. Nah itulah kenapa sejarah alias ada gitu. Ada callback diskon. Oh iya juga. Sorry. Iya. Berarti tadi lo Mister alias. Nama lahir Jojo. Sekarang Muhammad Ali Yusuf. Iya. Jadi Jojo tuh nama lahir, bukan nama panggung. Jojo itu nama dari kecil. Nama Muhammad Ali Yusuf itu adalah nama sekarang. Iya. Sekarang kan lo mau daftar di BEM ini ya. Boleh tahu nggak alasannya apa dan kenapa? Karena lo tahu di sekre BEM ini banyak sabu. Karena gue orangnya suka berjuang aja. Suka berjuang? Suka berjuang. Please elaborate. Suka berjuang tuh kayak gimana? Ya. Kalau suka berjuang mas, semua orang suka berjuang kali mas. Iya betul. Itu jawaban retoris mas. Iya betul. Gimana suka berjuang itu apa? Orang-orang ini juga di sini suka berjuang. Terus apa yang ngebikin kita BEM ini, BEM minta digampar itu harus terima Anda Mas Jojo? Karena saya gocek L15 kalinya jago saya. Jago saya main bola ya. FIFA. Saya katakan saya jago. Saya siap disparingin sama Taufik Hidayat. Siap saya. Mas pelawak ya? Enggak juga sih. Oke. Jadi Mas pengen masuk BEM ini karena tahu oke nih berarti Mas merasa bisa memberikan sesuatu untuk BEM ini. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa.
Kebetulan nih Mas, di BEM ini kita punya masalah. Beberapa sekre di BEM ini ada ketahuan menyimpan barang. Tapi kita tidak tahu nih, ini barangnya apa. Menurut Mas ya. Kita ambil satu bukti Mas. Biasa kalau saya cium saya tahu ini apa. Kalau Mas cium, Itu Mas yang enak dong. Ini di sinilah letak kemampuan saya. Enggak, Mas daftar ke sini kan? Iya. Iya, Mas tahu nggak ini apa? Kalau Mas cium, Mas yang enak. Bedak karambol. Bedak karambol. Berapa Ji? Ini ada 200 kayaknya. Bagus. Saya suka orang yang punya skill kayak gitu. Berarti Mas bisa tahu ini orang-orang tuh pakai narkoba atau enggak? Bisa nggak? Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Serius? Bisa. Oke. Pakai narkoba atau enggak? Kan dia pejuang. Enggak. Dia orang yang terhormat. Dia pejuang kemanusiaan. Pejuang nggak boleh pakai narkoba? Kurang etis aja sih. Maksudnya karena kan identiknya orang mengatakan bahwa narkoba itu tidak baik buat kehidupan manusia. Jadi sangat bertentangan dengan kehidupan aktivis gitu. Narkoba atau enggak? 420 mungkin sesekali. 420 mungkin sesekali. Sesekali 420. Cimeng seminggu sekali oke? Masih masuk. Oke. Wah, Om Uji Tukul hormat. Almarhum. Dia hilangnya narkoba apa enggak? Enggak. Karena yang saya tahu ya, narkoba itu kan bisa makan sel-sel saraf otak kita gitu. Sedangkan pemikiran orang kayak gini kan sel sarafnya kan nggak mungkin rusak. Oke. Pasti jernih. Oke. Orang seperti beliau. Aman berarti? Aman. Berarti emang lu bisa tahu nih orang pakai narkoba atau enggak Oh jelas. dari mukanya? Bisa. Kru-kru ini ada pakai narkoba enggak? Sinte boleh. Emang sih, emang Mas pikir sini bercanda ya? Nggak. Maaf Kak. Iya. Serius dikit lah. Oke. Oke, bisa serius? Bisa. Kalau saya panggil Jojo, Hmm? Mas jawab, siap abang dah. Ya siap. Siap abang dah. Jojo? Siap abang dah. Nice. Dulu sering ikut sekolah minggu di mall. Sering ikut. Sekolah minggu. Nyanyi. King Kong badannya besar tapi aneh kakinya pendek. Tanyaannya orangnya muslim. Kalau gak percaya. Bareng dulu sama Agnes Monica. Satu gereja di Duta Injil Ambasador. Lantai 5. Jadi kita jam 8 misalkan dari jam 6 ada kebaktiannya jam 6 sampai jam 8. Jam 8 sampai jam 10. Nah udah selesai pagi turun baru beli kaset PS tuh. Kayak gitu. Berarti dulu sempat Kristen. Iya. Ikut sekolah minggu di mall Ambasador bareng Agnes Monica. Iya. Ngapain dia? Cari DVD di sana? Beli bibit ikan lohan mungkin. Sekolah minggu di mall besar di lingkungan keluarga Kristen Manado. Ini agak membingungkan sebenarnya secara profil Anda ya. Setelah Anda mau masuk BEM ini, kita kan harus menerima orang yang oke, kita tahu nih jelas nih. Anda dengan tampilan sekarang bilang kalau dulu pernah sekolah minggu di mall dan keluarga Kristen Manado. Itu apa maksudnya? Nggak ada maksud apa-apa sih sebenarnya. Ya. Apa emang ini secara penampilan emang personal branding aja ya? Ya tergantung perspektif orang aja sih sebenarnya. Ngomongin perspektif. Yes. Kan anak kuliahan harus bahasanya harus ini dong. Iya. Perspektif. Iya, ya. begitu. Tergantung perspektif orang-orang. Iya, betul. Gereja tempat dibaptis dekat rumah omanya di Manado. Oke. Berarti dulu sempat ada di fase Kristen. Terus kayak
Gue Islam sekarang. Enggak juga gitu sih. Enggak gitu juga sih. Enggak. Lebih ke apa ya namanya pilihan hidup gitu kan. Terkadang kan orang kan setiap momen hidupnya dia pasti punya pilihan. Dan perspektif. Lebih ke gue merasa bahwa butuh terhadap suatu kebenaran aja gitu. Oke. Umur 19-23 jadi masa tergelap. Ini masih Kristen? Sudah mutasi sudah. Udah mutasi. Udah. Peralihan. Iya, peralihan. Kristen ke Islam. Iya. Jadi masa tergelap, kelabing, narkoba, hidup tanpa arah. Apa ya maksudnya hidup tanpa arah nih? Bingung gak mau kemana-mana? Iya lebih ke apa ya? Hidup tuh kayak lumut air got aja gitu. Lumut Tinggal air nungguin got. air, dia jalan kemana gitu. Gampang belok gitu, diarahin kemana gampang. Lumut air got. Lumut air got. Hidup Anda seperti itu di umur 19-23. Betul. Sering clubbing dan narkoba. Hmm. Wis, anak party nih bos. Gimana tuh partinya dulu? Kayaknya seru banget tuh anak party tuh. Jadi sebelum berangkat ke diskotik, ceng gondok 2 biji gitu. Itu pada saat 1923 ini, Iya. eceng gondok 2 biji. Boleh tahu nggak eceng gondok tuh apa? Ceng gondok itu adalah alat ngumpet cupang kawin, ikan cupang kawin. Jadi kalau kita mau ngawin ikan cupang, taruh di atasnya, dia ngumpet di situ tuh kawinnya tuh. Ceng gondok namanya. Lucu kamu. Oke. Jadi masa tergelap, clubbing, narkoba. Ini peralihan berarti dari Kristen ke Islam. Ya. Berarti semenjak masuk Islam hidupnya jadi makin parah. Lebih ngerasa damai aja sih. Lebih ngerasa tenang. Jadi ngerasa lebih damai. Padahal katanya 1923 ini masa yang paling parah. Dan katanya ini peralihan. Berarti ada masa di mana Anda Kristen, peralihan ke Islam. Islam juga parah dong. Bagi orang yang nggak mengamalkan ya mungkin itu parah bagi dia gitu. Maksudnya tapi kalau orang yang mau mencari kedamaian di itu kan dia akan nemuin sendiri gitu. Insya Allah. Oke, pagi jadi malam, malam jadi pagi, kehidupan terbalik. Itu kehidupan lu pada saat 1923 itu. Iya betul. Stadium, milenium, dan dugem jadi rutinitas. Betul. Tiap hari party. Hampir setiap hari. Kaya dong lu. Lebih ke Privilege ya? Privilege? Hah? Pewaris? Pewaris apa perintis? lebih ke rezeki haram gue Menurut bagus lo aja sih. mendingan pewaris apa perintis? Perintis. Mendingan perintis. Ini nih, pewaris ngomongnya mendingan perintis. Lo tuh pewaris bro. Taunya? Gak usah tanya-tanya gue lah. Gue tahu semuanya. Ya siap. Siap chat GPT. Jojo? Ya siap abang dah. Yes. Aktif di dunia malam tapi merasa hampa secara spiritual. Bisa jelasin kenapa ini maksudnya? Kita di BEM ini kita harus memenuhi Ya. spiritual kita juga. Bisa kasih tahu nggak kenapa lo ngerasa hampa secara spiritual? Iya karena ketika bertemu sama teman-teman senang-senang, happy. Yuk. Tapi kalau udah misah, pusing mikirin duit habis. Ntar gimana buat party lagi gitu. Oh, jadi kepikiran tuh, yang penting gue pengen party aja. Iya. Yang penting gue pengen party, gue pengen hidup. Gue pengen, happy, gue pengen ngelakuin semuanya, pengen free sex gitu. Enggak juga sih sampai ke situ. Enggak juga sih abang dah, enggak. Enggak juga. Oke, gue terima. Oke. Tahun 2011 ditangkap saat boncengan naik motor di jembatan. Ini udah jadi red flag buat di BEM kita sih. Kita susah banget buat terima orang yang pernah berurusan dengan polisi. Tapi kita terima. Kita terima segala masukan, kita terima segala. Yang penting lu bisa ngejelasin ke kita apa yang terjadi di tahun 2011 ini. Kenapa lu bisa ditangkap saat boncengan naik motor? Apa, tartik atau gimana lo? Bahasa anak penjaranya tuh hari apes nggak ada di kalender gitu. Kata filsuf Yunani tuh.
Ush, alias. Iya. Waktu itu gue bawa barang narkoba yang buat gue jualin, buat gue edarin. Berapa banyak? Segini? Ada 2 jenis, ada sabu sama ekstasi dulu. Jadi lu bawa sabu Sama ekstasi, iya. Tangan kanan sabu, tangan kiri ekstasi. Iya, kurang lebih begitu. Naik motor. Iya. Kenapa nggak tahu ada teknologi namanya tas? Lebih ke kita kan sudah dibekali ilmu bandar tuh kan, ilmu edep kan ada Wes, ilmu bandar, bawa bandar di sini. Oke, gimana ilmu bandar tuh kalau boleh tahu, Mas Bandar? Iya. Kalau barang tuh harus dipegang di tangan. Jadi ketika ada satu razia atau apa, kita jadi mesti ngelempar gitu. Tapi cuma triknya ketahuan waktu itu apa sih gitu. Triknya gimana emang? Ya lebih ke kayak dipegang, dijepit begini, terus lebih ke kalau dibilang periksanya, nah gitu. Kita buang. Ajarin gue. Oh ini kegedean. Wah, katanya ilmu bandar. Iya, ini mana bandar bego. Mana megang gini, Pak, itu apaan tangan kamu? Nggak segede gini juga ya, kalau segini benar. Pakai teknologi tas. Atau bisa diumpetin di jok motor bisa. Kamu ngatain BEM saya bego? Nggak juga. Lebih ke kurang profesional aja mungkin. Nggak mau tahu. Gue harus tahu gimana caranya. Dan lu udah bilang, oke gue nih dapat ilmu bandar, lo harus bisa. Kalau udah segini, kita udah mainnya ngumpetnya di jok. Joknya dipapas, bisa. Enggak, gue pengen yang ngelempar gitu, ilmu ngelempar. Ya. Ke gap juga sih kalau ngelempar gini juga. Kalau segede gini tuh, tangannya nggak nyampe. Misalkan gue jadi polisi. Oke. Lu bawa gitu. Permisi Mas. Yes. Gimana Pak? Kita apa ya? Pak? Ya itu makanya kan besar. Makanya itu besar. Ya ini makanya besar. Tadi perlu teknologi tas, Abang dah. Betul. Kalau udah segini perlu teknologi tas, Abang dah. Nggak bisa dipakai trik begitu, udah nggak bisa. Berarti nggak bisa? Nggak bisa kalau pakai trik tangan ini. Ku menangis, apakah betapa kecewa. Aduh.